Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Walan dan sekali-kali tidak akan pernah yuakhir Allah mengundurkan, mengakhirkan atau menangguhkan Allah nafsan kepada seseorang idza apabila jaa ajaluha, apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirun, dan Allah itu khabir, maha meneliti atau maha mengenal atau maha tahu, bima ta'malun, dengan apa saja yang kamu kerjakan. Ayat terakhir surat Al-Munafiqun. Dalam pertemuan kita yang lalu dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa diperintah orang-orang yang beriman untuk menginfakkan hartanya, harta yang telah Allah beri rezeki kepada mereka, agar mereka menginfakkannya sebelum datang tanda-tanda kematian. Arti tanda-tanda kematian, sebelum datang malaikat-malaikat hadir di hadapannya, pertanda nyawanya akan dicabut. Maka ketika itu bila orang berangan, ingin beramal saleh, ingin bersedekah, sehingga minta tundanya, agak sebentar, diberi tangguh. Jangan dicabut nyawanya dulu, berjanji akan bersedekah, supaya bisa beramal saleh. Itulah yang dijawab dalam Isa Baleh. Wala yuakhir. Kata-kata lan dipakai dalam artian untuk menidakkan selama-lamanya. Nafi namanya, tidak, tapi tidak maksudnya tidak akan pernah. Kalau tidak sajalah, tapi kalau lan tidak akan pernah sampai kiamat. Sekali-kali tidak akan pernah. Yuakhir, akhara, mengakhirkan, mengundurkan, menunda. Menunda, mengakhirkan, mengundurkan Allah. Apa itu? Kematian. Balik-balik kepada kematian. Kepada seseorang apabila telah datang ajalnya. Ajal. Apa itu ajal? Ajal adalah batas akhir sesuatu. Ajal tidak semua dengan mati. Segala sesuatu ada ajalnya. Setiap umat ada ajal. Cuma orang awak sering memahami kalau ajal lah mati. Nah, ajal itu batas akhir sesuatu. Apabila telah sampai batas akhir sesuatu, habisnya. Sama dengan hidup. Hidup kita ada batas akhirnya. Lah sampai ke batas akhir itu ajal. Sebelum sampai orang kepada batas akhirnya, tidak mati. Kecil orang wak, babatang mati sebelum ajal sampai. Nah, masalah ajal, tidak satu pun orang yang tahu. Sampai kapan, sampai bila seseorang atau kita diberi batas waktu itu.
Tapi kalau sudah sampai batas waktunya, nah ini yang tidak bisa ditunda. La yuakhir. Berkaitan dengan kematian, kepatang kita sampaikan. Ada empat hal yang kita tidak tahu dan tidak akan pernah tahu. Kapan mati, di mana mati, lantaran atau sebab apa mati, dalam keadaan apa kita mati. Itu empat hal yang tidak tahu kita. Kapan, di mana, sebab, sedang. Tapi sebab itu bukan penyebab, artinya lantaran itu mati. Itu kasabab. Kasabab. Orang kalau sampai ajalnya, apapun penyebabnya, kalau penyebab kan macam-macam. Tanawatil asbab. Istilahnya, man lam yamut bisayf. Siapa yang tidak mati lantaran pedang, mata bigairi. Dia pasti mati lantaran sebabnya lain. Karena bukan penyebab yang mematikan. Itu hanyalah penyebab atau kesebab. Sebenarnya ajalah sampai. Ajalah sampai. Ndakna sakit orang kemati. Ndakna lentak utuh orang kemati. Ndak dibunuh orang kemati. Ndakna bunuh diri orang kemati. Sampai waktunya, tiba ditampaknya, cocok dengan situasi dan keadaan yang telah Allah tetapkan, ya mati. Nah, kini balik ke siku. Dalam beberapa ayat disebutkan 1, 2, 3 misalnya. Surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Nahl disebutkan bahwa kita ambil contoh satu surat Al-A'raf. Al-A'raf surat ke-7. Surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-34 berbunyi. Ayat 34 surat ke-7, walikulli ummatin ajal. Ayat ke-34. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, yaitu batas waktu yang telah Allah berikan kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan, la yastakhiruna, bahwa mereka tidak dapat yastakhir, meminta undur, meminta tangguh, meminta diakhirkan, sa'atan, sesaat pun. Wala, dan tidak pula yastaqdimun, apapun alasan mereka, la yastaqdimun, mereka juga tidak bisa mempercepat waktunya sesaat pun, atau minta percepat. Ambil contoh, orang kalau sampai ajalnya, yang buahnya ngerai dah mati. Kadang-kadang tergantung mati. Berapa kali kita jadi orang menyayat nadinya, ingin mati, patah hati, ambil pisau sayat nadi, ambil tali, gantung diri. Kalau sampai ajal, nak mati. Adu-adu sebeku, pertolongan, bantuan atau tahu orang nak mati. Betul kalau dibunuh orang. Berapa kalinya orang menembak atau mantak, kalau dah sampai ajal, nak matilah. Dan sampai ajal. Tapi kalau sampai ajal, ketika suah mati orang. Sarang duduk-duduk mati orang. Sarang main mati orang. Jadi masalahnya ajal masalahnya. Di dalam ayat itu dikecilkan la yastakhir. La yastakhir, nak bisa minta tangguh. Apapun alasan, termasuk minta alasan minta tangguh itu untuk bersedekah. Sehingga menurut Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang terkenal, yang didoakan oleh Rasulullah agar paham Al-Quran,
menyebutkan bahwa orang kalau sampai hartanya untuk haji, hartanya untuk berzakat, tapi hendak yo haji, hendak yo berzakat. Ketika sampai ajal, orang kelah mengecekan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Minta tangguh, minta undur, minta tunda barang kasabanta, nyuka sedekah, zakat. Tidak satu pun orang yang tidak menyesal ketika itu. Kau menurut Ibn Abbas. Tapi ulama-ulama lain mengatakan umum. Siapa yang Allah beri harta, Allah beri kesempatan, telah Allah beri peluang, tapi tidak dilakukan, tidak dikerajukan. Tiba-tiba harta tidak berinfak. Seperti apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Katsir, beliau menyatakan bahawa setiap orang yang lalai dalam melaksanakan apapun yang mampu yang bisa dilaksanakan, tapi tidak dikerajukan, becah, ikolah, sebantarilah, bisuaklah. Ya, orang keposo lah, kan tak lama orang keposo lah. Segala amal-amal baik, peluang-peluang yang Allah berikan, siapapun yang menunda-nunda, mengundur-undur, menjanji-janjikan, ketika itu kan berhasil setan menggodanya. Nah, tiba ajalnya, datang kematiannya, saat-saat ikhtiar, ketika itu menyesalnya. Kenapa hanya tunda? Kenapa hanya akhirkan? Kenapa hanya janji-janjikan? Jadi setiap orang yang menunda-nunda dan setiap orang yang melalaikan kesempatan telah diberi, maka ketika ihtidar, indal ihtidar, ketika datang ihtidar, kemarinlah kita terangkan anak ihtidar, ketika datanglah para malaikat-malaikat. Barangkali seketika mengulang lihat gambarannya, sebelum kedatangan malakul maut, terlebih dulu telah datang para malaikat-malaikat. Kalau yang akan mati itu termasuk orang yang baik-baik, maka para malaikat-malaikatnya datang adalah berpenampilan dalam keadaan baik, bagus, membawa segala sesuatunya dari surga, balsem, kapan. Kalau yang akan mati itu orang-orang yang durjana, orang fajir, orang kafir, orang lalai, ahli maksiat, maka malaikat-malaikat yang datang berpenampilan jelek, membawa segala sesuatunya dari neraka. Kehadiran malaikat ko salah satu gunanya di samping untuk memberi kabar kepada orang yang akan mati, apakah hanya calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Namanya bisyarah. Kalau dia termasuk calon penghuni surga, dikasih bisyarah, berita gembira. Contoh, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat kan, surat ke-41 ayat 30 salam. Itu malaikat memberi bisyarah. Ana bisyarah, kabar gembira bahwa surga telah menunggunya. Begitu juga dalam surat Al-Waqi'ah. Wa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa raihan wa jannatu na'im. Andaikan yang akan mati kau atau di saat-saat ihtidar itu orang-orang muqarrabin. Al-Waqi'ah surat ke-56 kelompok ayat terakhir. Adapun yang akan mati itu adalah orang-orang muqarrabin atau orang sabiqun, orang-orang yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amalan ketaatan, amal saleh dan ibadah-ibadah serta kebaikan. Maka orangku muqarrabin. Dikatakan kepadanya farauhun, raihan, wa jannatu na'im.
maka rauhun, istirahatlah. Sudah tiba waktunya istirahat daripada hiruk pikuk dunia. Kemudian raihan, rezeki sudah menunggumu di alam sana. Dan jannatun na'im, surga dengan segala macam kenikmatannya sudah dipersiapkan Allah untukmu. Itu namanya bisyarah, kabar gembira. Itu surah Al-Fajri yang terkenal sering dibaca imam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika bila? Ketika diambang kematian, ihtidar. Kita ambil sebaliknya. Itu sebaliknya orang-orang yang tidak seperti ini bukan bisyarah, bukan kabar gembira, tapi kabar pertakut, ancaman. Ancaman bukan sekadar ancaman, bukan gertak samba sabana-bana ia diancam, digambarkan kepadanya yang dia alami daripada itu. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 92, kita kan begitu, bahwa orang-orang yang sudah hampir dekat ajal itu turun kepada mereka malaikat. Justru ketika itu malaikat menyampaikan kepada mereka yang bunyinya ayat 93 ya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Ayat 93 penggalan terakhir. Dan jikalau engkau lihatlah betapa ngerinya, betapa dahsyatnya. Al-An'am surah ke-6 ayat 93 paruan terakhir. Walau tara, dan jikalau engkau lihat betapa ngeri, betapa dahsyatnya. Ketika az-zalimun, orang-orang zalim itu fi ghamaratil maut, ketika mereka dalam kedahsyatan mati luar biasa. Di mana ketika itu al-malaikatu basitu aydihim, para malaikat-malaikat telah mengulurkan tangan mereka, lalu akhriju anfusakum, mereka mengatakan lepaskan, keluarkan nyawamu. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa di saat-saat kematian bagi orang zalim, kau dikatakan kepada mereka, wahai jiwa yang jelek, ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, jiwa yang keji, jiwa yang buruk, neraka sudah menunggumu di sana. Keluarlah menuju kemurkaan Allah, kemarahan Allah, laknat Allah. Kau tidak bisyarah nak. Ketika beliau menjalihkan ayat kau, itu bunyinya. Tengok nanti tafsir Ibnu Katsir yang edisi aslinya, kalau terjemah kadang-kadang dipenggal terjemah. Ikilah boleh pernah mencari tafsirannya. Intinya, malaikat ketika itu tidak mengasih kabar gembira kalau dalam surah Al-Fajri, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu dibilang kepada orang lalu mati, orang kemati. Tapi orang-orang lah dekat kemati. Saat ihtidar, kedatang para malaikat. Dalam surah Al-Fajri, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam surah Al-An'am disebutkan ketika malaikat mengatakan fi ghamaratil maut walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut, kata malaikat akhriju anfusakum, lepaskan roh kamu. Roh tadi tidak mau keluar, nyawa tidak mau keluar, takut. Kenapa takut? Malaikat mengancam. Malaikat mengancam. Keluarlah menuju laknat Allah, murka Allah. Keluarlah menuju azab Allah. Keluarlah menuju neraka, digambarkan neraka. Tak mau keluar. Bertahan di luar. Jika bertahan itulah maka dikecilkannya. Akhriju anfusakum. Saat takut orang mukmin mati,
Tapi ketika digambarkan kepadanya neraka, apalagi dibilang ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan martiyah, digambarkan surga, ingin mati. Asal itulah malaikat mengambil roh. Itu contoh. Intinya kalau tiba nanti saat-saat kematian, kehadiran malaikat, di mana malaikat kau adalah ditugaskan untuk mengurusi ruh. Kita yang masih hidup ditugasi mengurusi jasad. Kita yang hidup mengurusi jasad. Karena kita manusia adalah makhluk yang bersifat kebendaan yang kita disuruh mengurus benda. Jasad yang telah ditinggalkan ruh, itu kerja kita mengurusnya. Saja memandikan, mengapani, mensalatkan, menguburkan. Kalau ruh itu tugas malaikat. Jadi bagi dua. Ketika orang normal berada di ambang kematian, lah dua makhluk ada di situ. Makhluk yang bertugas untuk mengurusi jasad dan makhluk yang bertugas untuk mengurusi ruh. Siapa makhluk yang bertugas mengurusi ruh? Para malaikat-malaikat. Lah hadirnya. Kamu nak tahu bagaimana keadaannya? Malaikat-malaikat itu datang membawa balsam dari surga, kapan dari surga, atau dari neraka. Setelah dikasih kabar-kabar, berita-berita, datang malaikat maut. Pas waktunya. Malaikat itu datang pas ajalnya. Tidak cepat, tidak terlambat. Pas. Pas datang, karena malaikat maut, siapapun malaikat mautnya, bertugas hanyalah untuk mencabut mengeluarkan. Mencabut atau mengeluarkan, atau mengundang atau mengajak. Pas. Keluar beko, itulah kerja malaikat namanya. Mengurusinya membawa ke atas. Ke langit laporkan. Bawa lagi ke bawah. Diantar lagi ke kubur. Tiba di kubur nanti malaikat lo spesial lo mengurusi itu permohonan mungkar nakir. Nah kita mengurusi jenazah, mengurusi mayat, mengurusi jasad, badan. Bagi dua kerja. Pada kita kata tadi. Jadi dalam surah Al-A'raf dikatakan la yastakhiruna sa'atan. Ajal apapun bentuknya ajal, kalau sudah sampai tidak bisa minta ditunda sa'atan. Sa'atan itu sekejap, sesaat. Ambil cah itu tidak bisa, cah itu kan sebentar. Ambil cah, tunggu cah, tidak bisa cah. Sa'atan, la yastakhiruna sa'atan, wala yastaqdimun, tidak bisa, walaupun sesaat. Tidak terima. Nanti begitu juga dalam ayat lain, surah Yunus juga begitu, surah An-Nahl juga hampir sama, intinya samalah. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Kalau sudah duduk, ya kita balik ke surah Al-Munafiqun. Ininya la yuakhir Allah. Sekali-kali tidak akan akhara yuakhir, mengundurkan, menunda, mengakhirkan walaupun agak sesaat. Kita ambil sesaatnya dia. Sekali-kali Allah tidak akan menunda, mengundurkan, mengakhirkan walaupun sesaat, walaupun secacah. Apapun alasannya. Bagaimanapun dalihnya. Oranglah sampai ajar kau meminta undur, minta tunda, tidak bisa. Ketetapan sudah ada. Sejak bermula di alam azali, kecil dan gaya-gaya sesuatu azali itu alamnya sagalo alun baralun. Sagalo alun baralun. Alun-alun sesuatu lah. Bahkan langit pun belum Allah cipta, bumi pun belum.
Maka yang pertama Allah ciptakan kalam, alat tulis. Tapi jangan bayang lo pena atau pintulu, dan bayangan alat tulis kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu kalam itu adalah perintah untuk menulis. Uktub, tulis. Kata kalam dengan bahasanya, apa yang mesti aku tulis? Uktubil maqadir. Tulis segala macam ketentuan-ketentuan. Ketetapan-ketetapan sampai hari kiamat. Termasuk ajal. Termasuk rezeki. Dan tidak ada yang luput, tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang terlewatkan. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak lupa. Semua sudah tercetak, sudah tertulis, termasuk ajal. Lalu ketika malak yang Allah utus untuk meniupkan ruh ke janin dalam rahim ibu, ketika janin berusia 4 bulan, itu nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, 120 hari, yirsal, dikirim malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam. Dan ketika itu kepada malaikat disuruh mencatat 4 hal. Di antaranya rezeki, ajal. Baru tahu malaikat tu ajal dan ruh dimasukkan sampai 5. Sebelum nak tahu malaikat. Tapi ajal bukan ketika itu ditetapkan. Ajal di alam azali tadi. Cuma diberitahu ke malaikatnya ditugaskan untuk memasukkan ruh ke jasad ketika janin berusia 4 bulan. Ditahu kepada malaikat. Ajal ruh ajal ko batas akhirnya memakai, menghuni, mempergunakan jasad ko sampai sekian. Ajal kan? Masukkan ruh, lamanya, batas waktunya memakai jasad ko, mempergunakannya, memanfaatnya, sekian. Sudah lah. Baru tahu malaikat. Rezekinya sekian, ajalnya sekian. Itu umur. Ana umur. Baralah menyuruh mengimarahkan. Umur itu kan imarah. Baralah menyuruh mengimarahkan. Mengimarahkan, memakai, memanfaatkan, mempergunakan jasadnya. Umur punya. Ambo kini ko lah bulan tiba di bulan orang Masehi, bulan Maret. Ambo berarti lah 58. Lampir separuh 58. Berarti ambo mengimarahkan, memakmurkan jasad, memakai, mempergunakan lah hampir 58 penuh. Nah, kita betul lah. Sampai di pagi hari kini ko berarti kita lah sekian lama mengimarahkan, memakmurkan jasad kita, tubuh kita, badan kita. Nanti badan yang kita pakai itu bertanggung jawab kan? Umrihi, umurnya. Itu yang kadang-kadang kita kurang sadar. Kita kini kan sedang mengimarahkan masjid. Imarah masjid, memakmurkan masjid. Baralah monya kita mengimarahkan masjid sepagi ko, segitu umur. Umur masjid yang kita pakai sepagi. Baralah monya ruh di jasad dikasih batas sampai sekian. Ajal sampai sekian. Tiba ajalnya, dah ditugas kalau malaikat lain mengambil. Jadi malaikat nama masukkan roh ke jasad kau malaikatnya. Tiba sampai ajalnya kalau malaikatnya. Mana-mana wak malakul maut. Tiba masing-masing lah ada petugas. Nan panjang itu angan-angan kita manusia.
Angan-angan manusia, agak-agak manusia, rencana manusia, cita-cita manusia jauh melewati ajalnya. Selagi berangan-angan, selagi beragak-agak, kiranya tang ajal. Nah, Nabi kan pernah ambil kotak. Nah, ku ajal macam. Ajal. Angan-angan manusia menembus ke sana. Rencana 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Kiranya besok matinya. Jadi, angan-angan manusia melewati ajalnya. Cuman, wak dia tak tahu ajal, dia bercita-cita aja lah. Berencana aja lah. Agak-agak elok. Wak tak tahu ajal. Aku tahu ajal wak bikun tu tak berencana wak dia. Itulah rahsia kenapa ajal ditunda. Dia tak diketahui. Tak sampai. Tak tahu kita, tak sampai kita tahu. Ajal. Sampai ajal, tak bisa ditunda kematian. Kayak. Wallahu. Mau nak kesenang cari dapat je lah. Kasih kau. Wallahu khabirum bima ta'malun. Khabir. Allah itu khabirun. Allah mengetahui dengan apa saja yang kamu amalkan, kamu lakukan. Khabir. Khabir itu kata para ulama ahli bahasa ketika beliau menerangkan tentang al-asma'ul husna. Khabir itu mengenal sesuatu secara dalam dan halus rinci, detailnya. Kalau alim mengetahui secara umum. Secara umum tidak ada yang Allah tidak ketahui. Umum. Semenjak sebelum, sedang, akan. Tapi kalaulah dalam-dalam, lah halus rincian, itu khabir dipakai khabir. Lebih-lebih yang sifatnya tidak materi. Jadi khabir, Allah mengetahui, Allah mengenal, Allah meneliti. Khabir. Apa saja yang kamu lakukan tidak luput dari pengetahuan Allah. Sedikit atau banyak, kapan atau di mana, walaupun secuil. Walaupun itu amalannya sifatnya amalan hati. Amalkan dia begitu. Amalan hati, amal jawarih, amalan hati, amal qalb, amalan hati. Niat, itu amalan hati kan, syukur, reda, raja, satu amalan hati. Kalau amalan jawarih, anggota badan, jawarih. Nah, keduanya amal. Malaikat hanya mengetahui amalan jawarih yang dicatat. Tapi kalau amalan hati, masalah niat, itulah Allah yang tahu. Khabir. Allah mengetahui betul apa saja yang kamu lakukan. Baik sifatnya amalan hati ataupun amalan anggota, kapan dan mana saja. Dan nanti setelah kamu mati, segala amalan kamu itu dicatat, disimpan di iliyin atau di sijin. Lalu nanti di hari kiamat, di hari akhirat, Allah akan membalasi apa saja yang kamu amal, karena Allah tahu. Untuk itu, if'al ya'mal ma syi'ta. Kerajuan yang ketujuh, lakukan baiklah yang ketujuh. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Engkau akan diberi balasan nanti apa yang kamu kerjakan. Tangan menjencang, bahu memikul. In syarran fasyarun. Jika amalan kamu itu buruk, balasannya buruk. In khairan fa khairun. Jika amalan kamu baik, balasannya baik. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, demikian pula kamu akan diberi balasan. Karena Allah tu khabir, tidak luput. Tidak luput bagi Allah. Sedikit pun juga. Jadi dikunci atau ditutup surah Al-Munafikun dengan begitu. Itu peringatan keras kepada semua makhluk, lebih-lebih kepada orang-orang beriman. Jangan lupa hidup itu ada batasnya. Ada ajalnya. Dan lebih-lebih lagi jangan lupa bahawa apa yang kamu kerjakan, Allah pasti tahu. Nanti akan dibalasinya.
Dan terakhir ayat tadi dibaca oleh Ustaz Imam kita tentang kematian juga, nan mati siapa tu menemui kita. Mati itu pertama ja'a, datang kepada kamu. Ja'a. Yang kedua mulaqi, menemuimu, mulaqikum. Yang ketiga yudrik, mendapatkanmu. Juga dia datang kepada kamu, datang, enggak usah dikajar, nu datang kau. Tunggu melah. Mulaqin, dia akan menjumpaimu. Di mana saja kamu berada, dia akan menjumpaimu. Enggak usah lari. Kan sore tadi tu. Qul innal mauta alladzi nafirum fa innahu mulaqikum. Dan dalam surah An-Nisa, yudrikum walau kuntum fi buruj. Walaupun kamu bersembunyi di bangunan tertinggi di dunia, kabarnya Arab Saudi bangunan tertinggi lu di dunia. Taruhlah kamu bersembunyi di situ. Yudrik, kamu akan didapatkan oleh kematian. Berarti kalau sampai ajal, tidak bisa. Dia datang, mati datang, dia akan menyumpai dan dia akan menemukanmu, mendapatkanmu. Kini kau tidak usah minta mati. Tunggu selama mati itu. Isi duit kau dengan hal-hal yang akan berguna untuk kita setelah mati. Lebih-lebih bagi kami tua-tua kuah. Kami tua muda yang bokeh. Itulah misi hidup selai. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Alah Pak Ji? Tak, kan awak berdua nentua sekon. Nentua kan awak berdua sekon. Ya kalah jawapan. Nentua berdua sekonnya. Nah lain kau lah lebih gaib berapa. Sekian kau orang di Kapaso kan mau minta maaf dari betul. Orang Kapaso kan. Ambo dalam sekian waktu ke depan 2 balik hari tidak mengisi acara kerana ambo mantan orang yang pesawat ke Jakarta. Iko dari Jakarta mantan orang lu ke Jeddah. Mantan orang itu sampai. Itulah yang bisa disampaikan. Diakhiri subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.